PT TPPI bermasalah sejak tahun 1998. Masuk dapur Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN karena terlilit utang 6,4 triliun rupiah. Restrukturisasi BPPN menyebabkan pemerintah menguasai saham mayoritas TPPI. Namun pemerintah tidak bisa mengendalikan perusahaan ini. Yang terjadi, TPPI malah berhasil menyandera pemerintah, Pertamina, dan BP Migas. Sri Mulyani bukan saksi biasa. Meski di Jakarta, Sri Mulyani tidak diperiksa di Mabes Polri. Mantan Menteri Keuangan ini secara khusus diperiksa di Kementerian Keuangan sebagai saksi kasus kondensat yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia alias TPPI. Tak cuma lokasi pemeriksaan yang spesial, kepada PR susah diperiksa selama 12 jam, Sri Mulyani membuka peran Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2008 terkait penyelamatan TPPI oleh pemerintah. Di dalam pembahasan yang saya tidak hadir, tapi dipimpin oleh Wapres, dilakukan pembahasan mengenai bagaimana menyelamatkan PT TPPI dengan meminta PT Pertamina memberikan kondensat kepada PT TPPI. Itu pada 21 Mei 2008. Maka Menteri Keuangan suratnya menetapkan tata laksana bagaimana transaksi antar semua unsur milik negara tersebut. Dalam risalah rapat hari Rabu 21 Mei 2008 pukul 4 sore yang dipimpin Wakil Presiden Yusuf Kala, pemerintah memutuskan untuk membantu TPPI. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina, dan Presiden Direktur dan CEO TPPI Honggo Wendratno. Disinilah Wapres Yusuf Kala memberikan 4 arahan. Masuknya pemerintah ke TPPI banyak dipertanyakan orang. Padahal perusahaan tersebut awalnya hanyalah perusahaan swasta biasa. Dibentuk tahun 1995, saham TPPI awalnya 50% milik Hasim Joyo Hadikusumo melalui Tirta Mas Group. Sisa saham dimiliki bersama Honggo Wendratno dan Njo Kok Kiong. Dengan modal awal 4,4 triliun rupiah, TPPI membangun pabrik petrokimia raksasa di Tuban, Jawa Timur. Namun krisis ekonomi tahun 1998 membuat TPPI masuk dapur Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ini karena Tirta Mas Group terlilit utang 6,4 triliun rupiah. Tahun 2002, BPPN melakukan restrukturisasi utang TPPI dengan membentuk badan usaha baru yakni PT Tuban Petrochemical Industries. Pemerintah masuk dengan kepemilikan saham 70% dan 30% sisanya milik Honggo Wendratno. Hasim dan Joko Kiong mundur dari kongsi ini. Pada tahun 2004, Pertamina memberikan jaminan berupa produk swab kepada TPPI sebagai syarat mendapatkan komitmen pendanaan $600 juta Amerika dari konsorsium Japan Bank for International Corporation. Pertamina juga memasok bahan baku kondensat kepada TPPI dengan imbalan Pertamina mendapatkan saham 15%. Tahun 2008, operasi kilang TPPI berhenti yang berakibat TPPI tak bisa memasok produk ke Pertamina. Akibatnya, utang TPPI kian membengkak ke Pertamina. Meski pemerintah menguasai saham mayoritas, namun nyatanya TPPI dikuasai Honggo Wendratno. Tidak ada gunanya ternyata menempatkan orang-orang dari Kementerian Keuangan, dari PPA dan dari Pertamina ada di TPPI. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mampu mengontrol Honggo Wendratno. Saya sebut di situ bahwa kemudahan yang diberikan kepada TPPI dan penempatan orang-orang pemerintahan dalam TPPI, di mana peran pemerintah mencapai 59,5% ditambah dengan 15%, ternyata malah melahirkan apa yang saya sebut sebagai moral hazard. Moral hazard itu artinya TPPI dapat kemudahan, gitu ya, mendapat keuntungan, dapat kenikmatan, tapi negara kemudian terseok-seok atas kenikmatan yang dinikmati oleh TPPI. Nah, ternyata ada perjanjian yang menyatakan di Master Restructuring Agreement, perjanjian induk restrukturisasi utang, bahwa sampai dengan 2017 ada standstill, ada kebijakan
yang tidak boleh saling menggugat satu sama lain. Terhitung 23 Mei 2009, pasokan pertama kondensat mengalir ke TPPI. Padahal saat itu belum ada payung hukum Seller Appointment Agreement sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sejak saat itu, TPPI dan BP Migas sudah melakukan transaksi produk migas bagian negara ilegal. Akibatnya, negara dirugikan melalui kolusi dan nepotisme TPPI dengan BP Migas. Celakanya, kondensat TPPI tidak dijual ke Pertamina, melainkan ke pihak asing. Bak mendapat durian runtuh, TPPI untung besar dari penjualan kondensat ini. Kerugian negara akibat korupsi TPPI tidak terbatas hanya pada utang penjualan kondensat dari BP Migas ke TPPI, tetapi juga kerugian negara sebelumnya sebesar 600 juta dolar Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah yang berupa tunggakan TPPI kepada PT Pertamina. Kemudahan-kemudahan yang didapat TPPI akhirnya menjadi simalakama bagi pemerintah. TPPI tidak perlu mengeluarkan uang ketika mendapatkan kondensat dari BP Migas, tetapi dibayar melalui produk yang dia olah dari kilang TPPI kepada Pertamina, baru marginnya didapat. Persoalan pokoknya menjadi berapa harga kondensatnya. Harga kondensatnya disepakati sejak awal, sejak rapat di kantor Wakil Presiden pada Mei 2008, sebesar MAPS plus 1,5 sampai dengan 2%, walaupun akhirnya diputuskan 1,22% posisinya. Jadi artinya sejak pengiriman pertama 23 Mei sampai dengan 6 Juli, TPPI jual kemana? Dengan harga berapa? Dan keuntungan berapa? Nah, di sini masuk persoalan tersendiri. Masih ada sejumlah tokoh lain yang dibidik Bareskrim Polri. Di antaranya Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri ESDM. Memang ada beberapa saksi lagi yang akan diperiksa dengan berkaitan dengan migas ya. Pak Purnomo terkait mungkin lebih rinci Pak. Masih dalam kaitannya saksi lah beliau ya, yang berkaitan dengan masalah itu tentunya ya. Dalam risalah rapat di Wapres 21 Mei, Purnomo jelas-jelas mengarahkan agar TPPI didayagunakan. Padahal Purnomo tahu TPPI bermasalah. Yusuf Kala tidak luput dari sorotan. Maklumlah, rapat penyelamatan TPPI pada 28 Mei 2008 dipimpin JK selaku Wakil Presiden. Rapat itu diadakan untuk bagaimana Pertamina dengan TPPI itu bekerja sama. Keputusan yang saya ambil rapat itu, ya memang TPPI mengerjakan, tapi harus dikembalikan ke Pertamina. Pertanyaannya, mengapa JK memutuskan penyelamatan padahal TPPI dalam kondisi tak sehat? Justru itu, kalau tidak buruk tidak perlu dibantu. Justru kalau dia buruk perlu dikasih kerjaan. Yang salahnya bukan kasih kerjanya, uangnya tidak dibayar. Bos TPPI Honggo Wenratno adalah tokoh kunci lain yang bisa membuka tabir skandal penjualan kondensat. Salah satunya, tabir spekulasi soal pencucian uang yang diduga mengalir ke pihak tertentu. Kalau kita ingin tahu larinya kemana, pertanyaan besarnya kenapa Honggo tidak pernah berani pulang ke Jakarta? Margin yang diperoleh oleh TPPI itu luar biasa. Di situ yang saya maksud sebagai kemudahan. Marginnya yang luar biasa itu yang sesungguhnya mengundang tanya, siapa yang menikmatinya? Apakah TPPI sendiri atau pihak-pihak lain? Kenapa? Karena rentang waktu 23 Mei 2009 sampai dengan Juli 2009 ada kegiatan khusus di bangsa Indonesia gitu posisinya. Penasihat hukumnya minta diperiksa di Singapura karena yang bersangkutan sakit.